Halo guys, hari ini DKPP mengumumkan KPU terbukti langgar kode etik karena loloskan Gibran sebagai cawapres. Tapi pertanyaannya adalah ada nggak sih gunanya sanksi dari DKPP ini? Bisa nggak ini membatalkan pencalonan Gibran? Misalnya ya, nah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP itu menjatuhkan sanksi hari ini ya. Peringatan keras terakhir tuh bunyi sanksinya ke Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari dan anggota KPU yang lain. Ya karena dinilai melanggar kode etik proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka guys sebagai calon wakil presiden. Nah, keputusan ini disampaikan oleh ketuanya ya, Heidi Lugito dalam sidang putusan DKPP di Jakarta hari ini, Senin 5 Februari. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada nggak sih sebenarnya gunanya gitu bagi keberlanjutan Gibran. Setelah putusan ini diambil setelah DKPP sebelumnya menerima aduan dari 3 orang ya tentang putusan KPU untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres Prabowo, pasangan capres dan cawapres 02. Kemudian guys, DKPP itu juga menjatuhkan sanksi peringatan keras yang sama ya kepada 6 komisioner KPU yang lain, tentu saja dengan alasan yang sama gitu. Agus Melas, Betty Epsilo Idros, Muhammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idam Falik. Berdasarkan keputusan ini guys, DKPP ya itu menilai KPU itu melanggar kode etik karena memproses begitu saja pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tanpa terlebih dulu mengubah syarat usia minimum capres-cawapres dalam aturan yang ada itu, yaitu peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi ya MK nomor 90 tahun 2023 yang sudah diputus sebelumnya meloloskan Gibran sebagai cawapres gitu. Nah, kemudian putusan DKPP ini walaupun terdengar keras, tapi tidak akan berdampak apa-apa guys pada pencalonan Gibran sebagai cawapresnya, ya akan mulus-mulus saja gitu. Ya, paling itu berdampak secara etika aja kepada penilaian publik tentang permasalahan proses pencalonan Gibran ini yang sudah bermasalah memang dari awal semenjak putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai cawapres ini gitu. Dari sini kita bisa melihat dan sangat terlihat bahwa pencalonan Gibran memang syarat sekali konflik kepentingan, ada pelanggaran etika di situ dan peraturan KPU sendiri ya ketika didaftarkan ke KPU itu juga tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya gitu, melalui pemenuhan peraturan KPU. Tapi ya walaupun putusan DKPP ini tidak akan membatalkan pencalonan Gibran karena DKPP hanya menyidangkan perkara etik kan dari penyelenggara pemilu, yaitu dalam hal ini KPU. Jadi kalau misalnya kita bertanya apakah ada dampak pada pencalonan Gibran atau tidak, ya memang tidak ada. Karena DKPP itu tidak menyentuh pada ranah perbaikan tata cara prosedur penyelenggaraan pemilunya, tapi cuman etikanya di situ. Terus tentang putusan DKPP yang memberikan sanksi peringatan keras terakhir ke Ketua KPU Hasyim Asyari itu ya dan anggota KPU yang lain, 6 yang lain komisionernya. Putusan yang seperti ini itu bukan yang pertama sebenarnya. Jadi ya sanksi-sanksi seperti ini itu paling dianggap angin lalu aja bagi komisioner KPU. Karena sejatinya sanksi seperti ini tidak akan memberikan efek apa-apa guys, apalagi efek jerah kayaknya itu nggak ada ke komisioner KPU. Kita ingat pemilu 5 tahun yang lalu pun masalahnya kan di KPU. Jadi sebenarnya harus ada sanksi yang tegas, bahkan lebih tegas kepada komisioner KPU ini. Misalnya dengan memberhentikan tuanya ya sebagai ketua KPU. Di dalam pertimbangannya DKPP mengatakan bahwa KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah putusan MK nomor 90 di 16 Oktober 2023 itu putuskan gitu. Kenapa? Karena hal ini diperlukan agar peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 selaku aturan teknis Pilpres itu bisa segera direvisi akibat efek dari dampak putusan MK karena harus dirubah keputusan dituangkan ke keputusan KPU gitu. Tapi kenyataannya KPU tidak mengajukan konsultasi sama sekali kepada DPR di 23 Oktober 2023 itu atau 7 hari setelah putusan MK diucapkan ya disampaikan. Jadi dalam persidangan para KPU itu di persidangan itu mereka berdalih baru mengirimkan surat itu pada 23 Oktober 2023 itu karena DPR sedang dalam masa reses katanya. Nah, dalih para komisioner KPU ini
ternyata terbantah guys. Karena kenapa? Karena dalam masa reses itu bisa dilakukan rapat dengar pendapat sebenarnya. Dan ini sudah diatur dalam pasal 254 ayat 4 dan ayat 7 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 ya, tentang tata tertib. Jadi tidak ada masalah dengan masa reses. Jadi kelihatannya itu hanya alasan saja guys. Nah, selain itu juga tindakan para komisioner KPU yang terlebih dulu menyurati pimpinan partai politik ini sebagai tindakan yang tidak tepat. Dan tentu saja menyimpang dari peraturan KPU. Harusnya lapor dulu gitu ke DPR biar bisa dirubah peraturan KPU-nya, bukan malah menyurati pihak pimpinan parpol. Jadi KPU seharusnya responsif terhadap kebutuhan pengaturan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden itu justru pasca mereka menerima putusan Mahkamah Konstitusi kan. Karena kenapa? Karena itu merubah syarat capres dan cawapres untuk tahun 2024, tapi tidak mereka lakukan gitu. Nah, kemudian DKPP meminta Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu, untuk mengawasi putusan ini. Jadi ada 4 aduan terhadap komisioner KPU terkait perkara etik ini ya, pencalonan Gibran sebagai cawapres yang diadukan oleh Dimas Brian Wicaksono, Iman Munandar, dan ada Rumondang Damanik Haryanto. Nah, di tanggal 25 Oktober 2023 KPU itu menerima berkas kan pendaftaran pencalonan Gibran. Padahal berdasarkan peraturan KPU PKPU itu nomor 19 tahun 2023 yang ketika itu belum direvisi, Gibran tidak memenuhi syarat saat itu gitu, syarat pendaftaran itu, karena belum berusia 40 tahun. Jadi disebutkan KPU itu berdalih bahwa putusan MK nomor 90 tadi yang mengubah syarat usia capres-cawapres itu sudah cukup untuk dijadikan dasar memproses pencalonan Gibran kan, padahal itu belum peraturan KPU waktu itu belum dirubah. Ini yang kemudian menjadi polemik, menjadi masalah gitu, dan tentu saja memberikan penilaian cacat ke kinerja KPU ini, tim komisioner KPU. Ya, walaupun demikian guys, pada akhirnya KPU kemudian mengubah persyaratan capres-cawapres dengan merevisi PKPU nomor 19 tahun 2023. Tapi revisi itu baru ditandatangani pada 3 November 2023. Jadi ya maklum aja, akhirnya pencalonan ini memang penuh intrik dan trik guys. Sudah permainan. Seperti hal yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ternyata menjalar juga ke KPU. Ya, demikian ulasan kita terkait dengan keputusan DKPP hari ini yang menjatuhkan sanksi kode etik kepada KPU. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Tetap pantengin terus channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ciao.